ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. Alam tara, tidakkah engkau perhatikan, ilal ladzina utu, kepada orang-orang yang diberi nasiban, bagian, minal kitabi, dari kitab Taurat. Yud'auna, mereka diseru, ila kitabillahi, kepada kitab Allah, liyahkuma, supaya dia memutuskan perkara, bainahum, di antara mereka. Summa, kemudian, yatawalla fariqum minhum, segolongan dari mereka berpaling. Wahum, dan mereka, mu'riduna, orang-orang berpaling. Terjemahan ayat 23. Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang telah diberi bagian kitab Taurat? Mereka diajak berpegang pada kitab Allah untuk memutuskan perkara di antara mereka. Kemudian sebagian dari mereka berpaling seraya menolak kebenaran. Dzalika bi'annahum qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudatin wa gharrahum fi dinihim ma kanu yaftarun. Zalika, hal itu, bi'annahum, disebabkan sungguh mereka, qalu, mereka mengatakan, lan tamassanan naru, api neraka tidak akan menyentuh kami, illa, kecuali, ayyamam ma'dudatin, beberapa bilangan hari. Wa gharrahum, dan mereka terpedaya, fi dinihim, dalam agama mereka, makanu, oleh apa yang mereka adalah, yaftaruna, mereka ada-adakan. Terjemahan ayat 24. Hal itu adalah karena mereka berkata, api neraka tidak akan menyentuh kami kecuali beberapa hari saja. Mereka terpedaya dalam agama mereka oleh apa yang mereka ada-adakan. فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. فَكَيْفَ, maka bagaimana, idza, apabila nanti, jama'nahum, kami kumpulkan mereka, liyaumin, pada hari,
la raiba fihi, tidak ada keraguan tentang kedatangannya. Wa wufiyat, dan dipenuhi, kullu nafsin, setiap diri, ma kasabat, dari apa yang ia usahakan. Wa hum, dan mereka, la yuzlamuna, mereka tidak akan dizalimi. Terjemahan ayat 25. Bagaimana jika nanti mereka kami kumpulkan pada hari kiamat yang tidak diragukan terjadinya, dan kepada setiap jiwa diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang telah dikerjakannya, dan mereka tidak dizalimi atau dirugikan. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha'u wa tu'azzu man tasha'u wa tudhillu man tasha'u biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Qul, katakanlah Muhammad, quli, katakanlah Muhammad, Allahumma, wahai Allah, malikal mulki, yang memiliki segala kekuasaan, tu'ti, engkau memberi, al-mulka, kekuasaan, man tasha'u, siapa yang engkau kehendaki, wa tanzi'u, dan engkau mencabut, al-mulka, kekuasaan, mimman tasha'u, dari orang yang engkau kehendaki, wa tu'azzu, dan engkau muliakan, man tasha'u, orang yang engkau kehendaki, wa tudhillu, dan engkau hinakan, man tasha'u, orang yang engkau kehendaki. Biyadika, di tanganmu, al khairu, segala kebaikan, innaka, sesungguhnya engkau, ala kulli syai'in, atas segala sesuatu, qadirun, maha kuasa. Terjemahan ayat 26. Katakanlah Muhammad, wahai Tuhan pemilik kekuasaan, engkau berikan kekuasaan kepada siapapun yang engkau kehendaki, dan engkau cabut kekuasaan dari siapapun yang engkau kehendaki. Engkau muliakan siapapun yang engkau kehendaki, dan engkau hinakan siapapun yang engkau kehendaki. Di tangan engkaulah segala kebajikan. Sungguh engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil laili wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man
memasukkan al-laila malam, fin nahari ke dalam siang, wa tuliju dan engkau memasukkan an-nahara siang, fil laili ke dalam malam, wa tukhriju dan engkau mengeluarkan al-hayya yang hidup, minal mayyiti dari sesuatu yang mati, wa tukhriju dan engkau mengeluarkan al-mayyita sesuatu yang mati, minal hayyi dari yang hidup, wa tarzuqu dan engkau beri rezeki man tasya'u siapa yang engkau kehendaki, bi ghairi hisabin dengan tanpa perhitungan. Terjemahan ayat 27. Engkau masukkan malam ke dalam siang, dan engkau masukkan siang ke dalam malam, dan engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan engkau keluarkan yang mati dari yang hidup, dan engkau berikan rezeki kepada siapa yang engkau kehendaki tanpa perhitungan. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. لا يتخذ المؤمنون, orang-orang yang beriman tidak boleh menjadikan al-kafirina, orang-orang kafir, awliya'a, sebagai pemimpin-pemimpin, min dunil mu'minina, dari selain orang-orang beriman, waman dan barang siapa, yaf'al, ia berbuat, zalika demikian, falaisa maka itu bukanlah, minallahi dari perintah Allah, fi syai'in pada sesuatu pun, illa kecuali, ang tattaqu bahwa kalian takut, minhum dari mereka, tuqatan sesuatu menakutkan. Wa yuhadzirukumullahu, dan Allah memperingatkan kalian, nafsahu dengan siksa dirinya, wa ilallahi dan kepada Allah, al-masiru tempat kembali. Terjemahan ayat 28. Janganlah orang-orang beriman menjadikan orang kafir sebagai pemimpin, melainkan orang-orang beriman. Janganlah orang-orang beriman menjadikan orang kafir sebagai pemimpin, melainkan orang-orang beriman. Barang siapa berbuat demikian, niscaya dia tidak akan memperoleh apapun dari Allah, kecuali karena siasat menjaga diri dari sesuatu yang kamu takuti dari mereka, dan Allah memperingatkan kamu akan diri siksanya, dan hanya kepada Allah tempat kembali.
Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamuhu Allah wa ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard wallahu ala kulli syai'in qadir. Qul, katakanlah Muhammad, in tukhfu, jika kalian menyembunyikan, ma fi sudurikum, apa yang di dalam dada-dada atau hati kalian, atau tubduhu, kalian menampakkannya, ya'lamuhu Allahu, niscaya Allah mengetahuinya, wa ya'lamu, dan dia mengetahuinya, ma fis samawati, apa yang di langit, wa ma fil ardi, dan apa yang di bumi. Wallahu, dan Allah, ala kulli syai'in, atas segala sesuatu, qadirun, maha kuasa. Terjemahan ayat 29. Katakanlah, jika kamu sembunyikan apa yang ada dalam hatimu atau kamu nyatakan, Allah pasti mengetahuinya. Dia mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Munasabah ayat. Bukti-bukti kebenaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat-ayat yang lalu, Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan pembangkangan para ahli kitab, yaitu Yahudi dan kaum musyrik Arab terhadap dakwah Nabi. Maka pada ayat ini Allah mengukuhkan jiwa Nabi dan menghiburnya dengan mengajari Nabi berdoa dan memuji Allah. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 26 sampai 27. Asbabun Nuzul Al-Quran Surat Ali Imran ayat 26. Diriwayatkan dari Qatadah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berharap dan memohon kepada Allah agar dua kekuatan besar, Persia dan Romawi, masuk ke dalam Islam dan menjadi umatnya kelak. Lalu Allah mengingatkan bahwa kekuasaan sesungguhnya berada di tangan Allah semata. Kemudian turunlah ayat ini. Keterangan dari kitab Lubabun Nuqul halaman 40 sampai 41. Tafsir At-Tabari Al-Quran Surat Ali Imran ayat 26. Dalam ayat ini yang dimaksud dengan yang artinya wahai Tuhan pemilik kekuasaan adalah wahai sang pemilik kerajaan, pemilik kerajaan dunia dan akhirat. Adapun maksud firman yang artinya engkau berikan kekuasaan kepada siapapun yang engkau kehendaki, engkau menyerahkan dan menguasakan kerajaan kepada orang yang engkau kehendaki. Begitu pula ayat yang artinya engkau cabut kekuasaan dari siapapun yang engkau kehendaki, artinya adalah engkau mengambil kerajaan itu dari orang yang engkau kehendaki.
dan engkau berbuat apapun yang dikehendaki. Ada pendapat ayat ini turun berkenaan dengan permohonan Rasulullah SAW untuk menaklukkan Romawi dan Persia untuk umatnya. Pendapat ini berdasar kepada riwayat Qatadah. Maksud firman Allah yang artinya engkau muliakan siapapun yang engkau kehendaki adalah memberikan kekuasaan, wilayah dan membentangkan kekuasaan bagi hamba yang Allah kehendaki. Maksud firman Allah yang artinya dan engkau hinakan siapapun yang engkau kehendaki adalah dengan mencabut kerajaan itu dan menyerahkannya kepada pihak musuh. Maksud firman Allah yang artinya di tangan engkaulah segala kebajikan adalah segala sesuatu ada di tangan kekuasaanmu. Tidak ada satu orang hamba pun yang mampu untuk mengintervensinya. Tidak para hamba, tidak pula Tuhan-Tuhan yang dijadikan sesembahan oleh orang-orang kafir dan musyrik. Pendapat ini disampaikan Muhammad bin Ja'far bin Zubair. Keterangan dari kitab Tafsir At-Tabari jilid 5 cetakan tahun 2001 halaman 299 sampai 304. Tafsir Ibnu Katsir Al-Quran Surat Ali Imran ayat 26 sampai 27. Ayat ini menggambarkan kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Di balik penggambaran ini, Allah Subhanahu wa taala menyerukan kepada umat manusia agar selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rezeki, hidayah, kesehatan dan petunjuk hidup demi mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Hanya petunjuknya lah yang bisa memberikan jaminan kebahagiaan bagi umat manusia. Sedang pada ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa dialah Zat yang memutar siang dan malam yang datang silih berganti. Ketika siang datang, Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada manusia untuk mengais rezeki. Sedangkan pada malam hari mereka dituntun untuk beribadah dan beristirahat. Allah Subhanahu wa taala menghidupkan sesuatu yang mati, artinya yaitu menghidupkan tumbuhan dari tanah gersang atau menumbuhkan kurma dari biji yang mati. Allah Subhanahu wa taala jugalah yang memberi hidayah kepada siapapun yang dikehendaki sehingga terselamatkan dari azabnya. Kita tidak akan mampu menghitung kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, mulai dari yang paling kecil sampai dengan yang paling besar. Kehidupan ini penuh dengan anugerahnya. Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan dari langit sehingga sumur pun mengeluarkan airnya dan tanaman yang mati pun bisa kembali hidup serta berbuah. Manusia kemudian bisa memanfaatkan itu demi kelangsungan hidup mereka.
Allah Subhanahu wa ta'ala juga memberikan anugerah berupa kesehatan dan ketenteraman sehingga bisa tenang dalam beribadah dan melakukan aktivitas duniawi. Keterangan dari kitab Al-Misbah Al-Munir fi Tahdhib Tafsir Ibnu Katsir, cetakan tahun 1999, halaman 168. Hadis sahih yang berkenaan pada surat Ali Imran ayat 23. Hadis riwayat Abu Waqid Al-Laythi radhiyallahu anhu bahwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk di masjid bersama para sahabat, tiba-tiba muncullah 3 orang. Yang 2 orang datang menghampiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan yang satu lagi berlalu pergi. Dia berkata, kemudian keduanya berdiri di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu yang satu melihat tempat kosong di antara lingkaran orang, maka duduklah ia di sana. Adapun yang seorang lagi duduk di belakang mereka, sementara itu orang yang ketiga telah pergi. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai, beliau bersabda, "Tidak inginkah kalian aku beritahukan tentang ketiga orang tadi? Seorang di antara mereka telah berlindung kepada Allah, maka Allah memberikan perlindungan kepadanya. Sedangkan yang lain malu, maka Allah pun malu kepadanya. Adapun orang yang ketiga, ia telah berpaling, maka Allah pun berpaling darinya." Hadis riwayat Muslim nomor 4042. Doa dalam Al-Quran, surat Ali Imran ayat 26. Doa mohon anugerah kekuatan, kekuasaan dan rezeki. Ayat ini mengandung doa memohon anugerah kekuatan, kekuasaan dan rezeki yang banyak. Doa ini pun merupakan ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas karunia rezeki, hidayah, kesehatan dan petunjuk hidup. Dalam doa ini Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan bahwa Dialah Zat yang memutar siang dan malam. Ketika siang datang, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan kepada manusia untuk mengais rezeki. Pada malam hari kita dituntun untuk beribadah dan beristirahat. Allah Subhanahu wa ta'ala menghidupkan sesuatu yang mati. Allah Subhanahu wa ta'ala jugalah yang memberi hidayah kepada yang dikehendaki. Kita tidak akan mampu menghitung kenikmatan yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, seorang hamba wajib memanjatkan rasa syukur dan meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Misbah Al-Munir fi Tahdhib Tafsir Ibnu Katsir,
cetakan tahun 1999, halaman 168. Khazanah pengetahuan. Dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 23. Orang yang menolak dan menerima kebenaran. Salah satu perbedaan mendasar antara seorang Islam yang menjalani hidupnya menurut ajaran Al-Quran dan yang menolak Allah adalah kearifan. Melalui kearifan, orang beriman segera menyadari alasan di balik berbagai peristiwa yang menurut orang tidak bertuhan dan mereka yang tidak mampu meraih kebenaran sebagai kejadian tidak bermakna. Bagi mereka yang beriman dan hidup berdasarkan kebenaran Al-Quran, setiap hari baru penuh akan bukti keberadaan Allah dan kenyataan yang menuntun kepada iman. Sebagai contoh, membuka mata dan memulai hari merupakan salah satu nikmat Allah. Hal ini karena manusia tidak sadarkan diri sepanjang malam dan semua yang dapat dia ingat dari tidur selama berjam-jam itu adalah beberapa mimpi yang tidak jelas. Dinukil dari Harun Yahya dalam bukunya yang berjudul 24 Jam dalam Kehidupan Seorang Muslim, cetakan tahun 2003. Doa dan zikir. Doa pada waktu pagi dan petang. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Cukuplah Allah bagiku, tiada Tuhan selain Dia, hanya kepadanya aku bertawakal. Dia Tuhan pemilik arasy yang agung. Kosakata Mukhtasar At-Tabari dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 25 dan 26. Wa wuffiyat kullu nafsin, setiap diri tidak akan dicurangi sedikit pun. Tu'ti, mendatangkan dalam arti memberi.